Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Ya, ini teorema yang cukup terkenal. Apa yang dikatakan oleh teorema ini? Dia bilang bahwa kalau kita punya suatu segitiga siku-siku, jadi syaratnya perlu segitiganya siku-siku di salah satu sudutnya. Kemudian sisi-sisinya panjangnya adalah A, B, dan C. Dengan C adalah sisi yang terpanjang, yang kita sebut juga sebagai sisi miring. Maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, kita simpan di sini deh. Nanti kita memerlukan lahan di sebelah sana untuk menulis sesuatu. Bunyinya begini, ya. Sisi miring kuadrat sama dengan penjumlahan kuadrat dari dua sisi lainnya. Oke, nanti kita akan buktikan, tapi sebelumnya kita akan lihat beberapa contoh. Misalnya kita punya sebuah segitiga siku-siku, ke sini 3 dan ke sini misalkan 6. Kita ingin mencari satu sisinya lagi. Berapakah ini? Kita sebut, katakan dia sebagai C. Maka karena ini segitiga siku-siku, menurut teorema Pythagoras, C kuadratnya itu haruslah penjumlahan kuadrat dari dua sisi sisanya. 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, kemudian 6 kuadrat 36, sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 45. Berarti C-nya berapa? Kalau C kuadrat sama dengan 45, berdasarkan pelajaran yang kita sudah bahas sebelumnya, berarti C-nya itu adalah akar dari 45. Nah, kita bisa menyederhanakan sedikit juga dengan menggunakan pengetahuan kita sebelumnya. 45 kan bisa kita tuliskan sebagai 9 kali 5 nih. Akar 9-nya adalah 3, berarti ini sama dengan 3 akar 5. Begitu ya. Jadi pada intinya, kalau kita punya suatu segitiga siku-siku, jika kita mengetahui panjang dua sisi, maka sisi yang satunya lagi bisa kita ketahui lewat hubungan teorema Pythagoras tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba membuktikan teorema Pythagoras. Kenapa bisa benar bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat? Nah, pertama kita akan tafsirkan A kuadrat itu sebagai apa? Ini kalau kita punya ekspresi A kuadrat, kita mengingat apa nih? A kuadrat itu A kali A. Dia adalah luas persegi dengan sisi A. Nah, tapi kita bisa buat di sini nih. Persegi dengan panjang sisi A itu ini. Kesininya A, kesininya A. Yang B gimana? Begitu juga. Kita buat kayak kira-kira begini. Sekitar segini mungkin. Oke. Kemudian ada C. Oke. Kurang lebih begini sketsanya. Nah, berarti secara geometris teorema Pythagoras itu mengatakan bahwa luas dari persegi yang kuning ditambah dengan luas dari persegi yang hijau sama dengan luas dari persegi yang biru. Yang ini adalah A kuadrat luasnya, yang ini B kuadrat, yang ini C kuadrat. Oke. Nah, kita akan melakukan beberapa hal untuk melihat bahwa keduanya itu sama. Ya. Oke. Pertama, kita akan lihat begini. Kita akan
bikin sini. Oke. Nah, Anda tahu sifat dari segitiga, jumlah total sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kalau misalkan ini diberi nama alfa dan ini diberi nama beta, karena ini sudah 90 derajat di sini, berarti alfa ditambah beta hasilnya harus 90 derajat ya. Nah, kemudian karena ini persegi, ini tegak lurus dong. Di sini 90 derajat. Nih, ini 90 derajat, tapi ini garis lurus. Kalau ini garis lurus, berarti sudut yang dibentuknya adalah 180 derajat. Berarti yang ini harus berapa nih? Ini udah 90, ini beta. Berarti yang ini ditambah beta harus 90. Tapi kita tadi tahu bahwa alfa ditambah beta 90 derajat. Berarti mau nggak mau yang ini adalah alfa. Dan ini tegak lurus juga, berarti yang ini adalah beta. Oh, saya salah menggambarnya. Oke. Oke, terus gimana? Nah, ini jadi segitiga yang ini dengan segitiga yang ini sama ya. Terus kita bisa bikin lagi hal yang serupa di sini. Dengan alasan yang sama, karena ini beta, ini 90 derajat, yang ini harus alfa. Karena ini 90 derajat, yang ini harus beta. Nah, berarti segitiga yang ini ya, karena besar sudutnya semuanya sama, mereka sebangun. Akan tetapi sisi miringnya persis sama. Jadi mereka bukan hanya sebangun, tapi mereka kongruen. Segitiga yang ini sama persis dengan segitiga yang ini. Demikian juga dia sama dengan segitiga yang ini, karena ini adalah sisi miringnya C juga. Dan sama juga dengan segitiga yang ini. Nah, oke. Berarti dari gambar ini kita melihat bahwa luas yang biru ditambah 4 kali luas segitiga yang ini sama dengan segitiga yang sama dengan luas persegi yang panjangnya berapa? Ya, yang ini panjangnya A nih, yang ini B. Segitiga yang ini dia segitiga yang kongruen dengan segitiga yang ini. Berarti yang ini panjangnya adalah sama dengan yang ini. Berarti ini panjangnya adalah B. Ya, yang ini A dengan cara yang sama, yang ini B, yang ini A, dan yang ini B, yang ini A. Oke. Berarti kita amati bahwa luas daerah yang biru ditambah 4 kali segitiga yang panjang sisinya ABC sama dengan persegi yang panjang sisinya A tambah B dikali A tambah B. Berarti ini sama dengan A tambah B kali A tambah B. Oke. Nah, sebetulnya dari sini selesai sebetulnya. Ya. Secara aljabar kita bisa kerjakan. Oke. Ini apa? Luas si persegi yang ini, yang biru, ini adalah C kali C. Berarti ini adalah luasnya, tidak terlihat ya. Ini adalah luasnya C kuadrat. Kemudian luas segitiga yang ini, luas segitiga yang ini, luasnya apa? Segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya A, tingginya B. Berarti luasnya setengah AB dikali 4, dia jadi 2 AB. Sedangkan yang kanan ini kalau kita jabarkan, dia menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah
B kuadrat. Kita coret 2AB dari kedua sisi, maka kita dapatkan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kita coret hasilnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Atau hal yang serupa sebetulnya bisa kita lakukan dengan cara yang lain ya. Ini sudah terbukti. Kita juga bisa melihat bahwa Oke, dari gambar ini kita lihat bahwa si A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Jadi ini luas yang ini A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4 kali segitiga, ini ada 1, 2, 3, 4. Oke. Itu sama dengan apa nih? Ini persegi yang panjangnya B tambah A. Jadi si persegi yang ini sama dengan persegi yang ini ya. Berarti artinya apa? Artinya si persegi dengan sisi A tambah B, kalau kita kurangkan 4 buah segitiga yang seperti ini juga persegi yang panjangnya A tambah B, kita kurangkan 4 persegi, yang pertama 2, 3, 4. Maka di sebelah sini kalau kita kurangkan 4 segitiga, kita dapat luasan yang kuning ditambah luasan yang hijau. Sedangkan di sebelah sini kalau kita kurangkan 4 segitiga ini, maka kita dapatkan luasan yang biru. Berarti yang hijau ditambah yang kuning sama dengan yang biru. Artinya kita dapatkan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Salah satu aplikasi dari teorema Pythagoras adalah kita bisa menentukan jarak antara dua titik. Gimana caranya? Pertama kita akan lakukan untuk dua titik yang konkret. Misalkan katakanlah kita punya titik ini, titik 1, 2, 3, misalkan 3,1 dengan 2,5 misalkan. Ini titik 2,5 dan ini titik 3,1. Kita ingin menentukan seberapa jarak antara titik 2,5 dan titik 3,1. Ini titik 1,5. 1,1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kita lihat bahwa di sini sebetulnya kita bisa memunculkan sebuah segitiga siku-siku. Perhatikan, kalau kita tarik garis ke sini, kemudian tarik garis ke sana, karena yang ini adalah garis vertikal dan ini garis horizontal, maka keduanya akan membentuk sudut 90 derajat. Keduanya akan tegak lurus. Dengan demikian, kita lihat bahwa kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku. Nah, sekarang si jarak yang ingin kita cari itu tidak lain merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku kita. Berarti gimana? Berarti kita bisa menghitung sisi miring ini kalau kita mengetahui berapa panjang sisi yang ini dan sisi yang ini. Nah, itu mudah, karena yang ini kan 5 nih, sedangkan yang ini adalah 1. Berarti panjang yang ini adalah 5 dikurangi 1, berarti dia panjangnya 4. Kemudian yang sebelah sini, karena ini 3 dan ini 1, berarti ini panjangnya 2. Nah, kalau ini kita sementara beri nama C, maka kita dapatkan C kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 20.
Dengan demikian C-nya adalah akar 20. Karena 20 bisa kita lihat sebagai 4 kali 5 dan akar 4 itu adalah 2, maka ini menjadi 2 akar 5. Jadi kita tahu jarak dari 1,5 dengan 3,1 adalah apa? Adalah 2,5. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melakukan untuk titik yang sembarang? Misalkan di sini kita punya titik x1, x2, dari x1, y1, dan ada titik satunya lagi x2, y2. Serupa dengan tadi, kita bisa buat sebuah segitiga siku-siku. Ya. Oke. Nah, sekarang yang ini berapa panjangnya? Karena ini tingginya y2, yang ini tingginya y1, maka ini y2 dikurangi y1. Kemudian yang ini adalah jaraknya x2 dikurangi x1. Ini katakanlah jarak dua titik. Jadi dengan rumus Pythagoras seperti halnya yang barusan kita lakukan, si jarak ini d kuadrat adalah ini kuadrat tambah ini kuadrat. Ya, kita teruskan. D kuadrat sama dengan x2 dikurang x1 kuadrat ditambah y2 kurang y1 kuadrat. Sehingga kita peroleh rumus jarak, yakni d-nya adalah akar dari x2 kurang x1 kuadrat ditambah y2 kurang y1 kuadrat. Dengan rumus ini maka kita bisa menghitung jarak dari sembarang dua titik di bidang. Ya. Oke, kita lanjutkan mengenai sisi-sisi segitiga siku-siku. Ketika semua sisinya merupakan bilangan bulat, mereka dikatakan sebagai triple Pythagoras. Contohnya misalkan 3, 4, 5. Ya. Ini triple Pythagoras. Kenapa? Karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, jadi ini mengingatkan kita kepada sisi-sisi segitiga siku-siku. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa kalau kita punya segitiga siku-siku, maka sisi-sisinya memenuhi a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c kuadrat. Gimana kalau sebaliknya? Apakah betul kalau kita punya 3 buah bilangan a, b, c yang memenuhi a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c kuadrat, apakah mereka membentuk suatu segitiga siku-siku? Jawabannya iya. Jadi misalkan kalau kita katakanlah kita punya misalkan ini ya 3, 4, 5. Kan kita nggak tahu nih gambar segitiganya seperti apa. Ya. Kita hanya diberitahu bahwa kita mempunyai sebuah segitiga dengan panjang sisi-sisinya 3, 4, 5. Apakah kita bisa memastikan bahwa segitiga ini merupakan segitiga siku-siku? Jawabannya iya. Oke. Pertama, kita pura-pura karena nggak tahu, kita bilang oke, kita misalkan bahwa segitiganya mungkin nggak siku-siku. Kita punya suatu segitiga yang panjang sisinya 3, 4, 5. Nah, akan tetapi kita juga punya segitiga. Kalau kita buat segitiga kesininya panjangnya 3 dan kesininya 4, maka menurut teorema Pythagoras sisi miringnya adalah 5. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya segitiga yang seperti ini dan kita tahu persis bahwa ada segitiga yang seperti ini, maka menurut sifat kekongruenan segitiga, kalau kita punya dua segitiga yang semua panjang sisinya sama, maka kedua sisi tersebut akan kongruen. Ya. Jadi ini harus kongruen. Karena
sisinya sama. Nah, kalau kedua segitiga ini kongruen, berarti sudut-sudut dari kedua segitiga ini sama besar juga. Artinya akan ada sudut pada segitiga yang ini yang merupakan segitiga siku-siku. Dengan demikian, mau nggak mau kita harus menyimpulkan bahwa nggak mungkin gambarnya seperti ini harusnya siku-siku. Ya, berarti apa? Berarti jika ABC memenuhi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka ABC sisi dari suatu segitiga siku-siku. Ya, jadi kebalikannya betul. Kalau kita punya segitiga siku-siku, maka dia akan memenuhi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sebaliknya, kalau ada ABC yang memenuhi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka mereka pastilah merupakan sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku. Oke. Nah, ini tadi bilangan 3, 4, 5. Karena memenuhi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, maka kita tahu bahwa si 3, 4, 5 ini merupakan sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku. Ya. Oke. Jadi kalau ada segitiga yang panjang sisi-sisinya 3, 4, 5, pasti dia harus siku-siku. Oke. Nah, misalnya nih, kalau kita sudah tahu sebuah contoh triple Pythagoras bilangan bulat, di mana si bilangan bulat ini memenuhi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berdasarkan sifat dari segitiga yang sebangun, kalau kita kalikan masing-masing sisinya dengan suatu bilangan K gitu misalkan, ini jadi 4K, maka kita akan memiliki segitiga yang sebangun. Artinya segitiganya akan masih merupakan segitiga siku-siku. Dengan demikian, kalau kita punya triple Pythagoras 3, 4, 5, maka kalau kita kalikan dengan K, kita akan dapatkan triple Pythagoras yang lain, 3K, 4K, 5K juga triple Pythagoras. Misalkan nih, K-nya kita pilih 11 misalkan. Jadi kita tahu 33, 44, 55 ini memenuhi 33 kuadrat tambah 44 kuadrat sama dengan 55 kuadrat. Gitu ya. Jadi K-nya boleh dipilih apa saja, maka hasilnya akan memenuhi persamaan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ada cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk membuat suatu triple Pythagoras. Kita klaim bahwa jika P lebih besar dari Q, maka 2PQ P kuadrat kurang Q kuadrat dan P kuadrat tambah Q kuadrat membentuk triple Pythagoras. Jadi ini salah satu cara untuk membuat triple Pythagoras ya. Oke, kita cek dulu bahwa betul ini membentuk triple Pythagoras. Caranya gimana? Kita tunjukkan bahwa kuadrat dari dua sisi yang terkecil hasilnya sama dengan kuadrat sisi yang terpanjang. Kalau kita bandingkan di antara ketiga bilangan ini, yang paling besar adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. Ya. Kita cek apa yang terjadi kalau kita menguadratkan 2PQ dan menguadratkan P kuadrat kurang Q kuadrat. Ya.
Oke, kita jabarkan 2PQ. Ingat, di awal video kelas 8 kita belajar tentang eksponen. Kita tahu bagaimana menguadratkan 2PQ. Masing-masing yang ada di dalam kurung kita kuadratkan. 2 kuadrat 4, P kuadrat, Q kuadrat. Kemudian yang seperti ini hasilnya jadi P pangkat 4 dikurangi 2 kali P kuadrat kali min Q kuadrat, kurangi 2 P kuadrat Q kuadrat ditambah Q pangkat 4. Dan ini sama dengan P pangkat 4. Ini ada 4 buah di sini. 4 P kuadrat Q kuadrat. Di sini ada minus 2 P kuadrat Q kuadrat. Berarti kalau dijumlahkan jadi 2 P kuadrat Q kuadrat ya. Jadinya ditambah 2 P kuadrat Q kuadrat ditambah Q pangkat. Oke. Nah, sekarang kalau kita kuadratkan juga yang P kuadrat tambah Q kuadrat, hasilnya apa? Hasilnya P pangkat 4 ditambah 2 dikali P kuadrat kali Q kuadrat. Kemudian Q kuadrat dikuadratkan lagi, jadinya Q pangkat 4. Nah, kalau kita lihat yang ini persis sama dengan yang ini. Akibatnya apa? Akibatnya yang ini persis sama dengan yang itu. Berarti betul bahwa ketiga bilangan ini membentuk suatu triple Pythagoras. Ya, kita lihat contoh. Misalkan kita ambil berapa nih yang bagus? Ambil P-nya P-nya berapa? P-nya 3, kemudian Q-nya 4 misalkan ya. Jadinya berapa? 2PQ jadi 2 kali 3 kali 4 24. Oke. Oh, di sini apa? Kita selalu mengambil P yang lebih besar dari Q. Berarti P-nya 4, Q-nya 3. Oke, kemudian P kuadrat dikurangi Q kuadrat, dia menjadi 16 dikurangi 9 sama dengan 7, dan P kuadrat ditambah Q kuadrat adalah 16 ditambah 9 sama dengan 25. Oke, jadi akibatnya apa? Akibatnya bilangan-bilangan ini 24, 7, 25 merupakan triple Pythagoras. Dan Anda bisa buat triple Pythagoras yang lainnya dengan menggunakan fakta ini, bahwa ketiga bilangan ini membentuk suatu triple Pythagoras. Anda bisa pilih P dan Q tertentu sehingga Anda bisa mendapatkan triple Pythagoras. Nah, seringkali si triple Pythagoras ini berguna untuk melihat apakah ada suatu keteraturan pada segitiga yang kita miliki. Apakah segitiga yang kita miliki itu sisi-sisinya membentuk triple Pythagoras, sehingga kita bisa menyimpulkan dia haruslah berasal dari suatu segitiga siku-siku. Oke, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu